Assalamualaikum teman-teman. Nah, karena banyak yang menanyakan part 2-nya, jadi di sini saya mau bikin part 2 kelanjutan dari video saya yang kemarin, GERD dengan Anxiety Disorder gitu. Jadi di situ juga kan ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman yang ada di YouTube maupun yang ada di TikTok. Nanti bakalan coba saya jawab gitu. Nah, untuk kelanjutannya, jadi saya kan ke psikiater. Oke. Sudah ke psikiater, jadi saya mengkonsumsi obat dari psikiater. Awalnya sehari itu 2 kali, jadi pagi sama malam sebelum tidur. Jadi itu mungkin supaya bisa tidur ya, gitu intinya gitu. Terus kemudian saya juga harus menyembuhkan lambung saya karena di sini kan ada 2 yang sakit ya kan, lambung sama yaitu tadi dari segi apa namanya ini mental intinya gitu. Nah, di situ lambung itu saya sudah di fase saya susah untuk bernafas sampai ke ulu hati. Jadi dokter mengatakan bahwa itu memang apa namanya asam lambungnya sudah naik sampai ke ulu hati. Jadi saya kalau biasanya maksudnya ulu hati itu pernafasan dalam. Jadi yang gitu itu susah banget. Itu susah banget. Nah, itu yang bikin ya Allah, ini gimana nih ya Allah gitu. Jadi susah nafas sampai ulu hati. Kadang bisanya kalau pas tiduran rebahan gitu oke, bisa gitu. Alhamdulillah bisa. Tapi nanti kalau dibuat aktivitas itu susah. Sama dengan keluhan ada salah satu komen yang enggak bisa, yang susah BAB, terus perut kembung terus habis itu mual, habis itu keliengan, di kamar mandi sendiri takut kalau tiba-tiba nanti pingsan dan sebagainya. Intinya seperti itu ya, keluhannya sama kayak gitu. Sabar aja, itu merupakan fase yang memang harus kita lalui. Nanti setelah jadi kita itu harus mempelajari dia. Jadi saya selama 6 bulan itu mempelajari dia. Coba saya pelajari dia, coba saya mengerti dia. Oh dia gini, oh dia gini, oh dia gini. Oh dia kalau gini saya gini. Intinya seperti itu. Nah, pada fase itu saya juga mengkonsumsi obat dari dokter. Terus kemudian ada rekom dari saudara keluarga yang suruh membeli ini itu, beli obat ini, beli obat itu. Intinya seperti itu. Tapi enggak ada satupun yang bisa menghilangkan sesak di dada saya, di ulu hati saya. Maksudnya saya tidak bisa bernafas secara lega ketika saya berdiri atau beraktivitas. Sedangkan saya tidak mungkin tiduran terus menerus, ya kan? Jadi gitu. Tidak ada. Jadi itu yang benar-benar gimana ini ya, gimana saya bisa sembuh sampai saya mengkonsumsi telur Jawa mentah itu setiap saya subuhan itu saya minum. Saya langsung saya gelegek gitu telur Jawa itu. Pokoknya semua apapun yang kata orang saya turutin. Nah, terus habis itu saya prinsipnya gini, kuncinya adalah setelah itu karena sudah konsumsi segalanya itu ndak mempan. Ada yang obat yang lagi in gitu ya, yang harganya sekian gitu, saya juga beli yang harganya sekian, saya juga beli, dan itu ternyata ndak mempan di saya. Mohon maaf ya, karena depan rumah itu jalan, terus di belakang di rumah saya sekarang sedang ada renovasi, jadi mungkin agak berisik intinya gitu. Nah, terus habis itu sudah saya beli obat itu nggak ada yang mempan, malah semakin memburuk. Jadi itu tidak semua obat yang cocok di orang itu cocok di kita, intinya gitu. Tidak semua seperti itu. Jadi pada waktu itu memang benar-benar pasrah, berdoa sama Allah, ya Allah ini bagaimana, intinya gitu. Bagaimana, saya sudah mencoba segala cara, segala obat, sudah ke dokter penyakit dalam ya, karena itu sensasinya ada kan, sama kan, ada yang di komen juga dada sebelah kiri sakit. Iya, dada sebelah kiri sakit, kadang tembus sampai ke belakang, terus keliengan, belum lagi pinggang sakit, belum lagi dengkul ini ngilu, macem-macem. Yang namanya anxiety namanya juga 1000 sensasi. Jadi semuanya kita punya, dan itu jika kita bawa ke dokter penyakit dalam, bahkan saya sampai periksa semuanya, mulai dari ginjal, mulai dari jantung, tidak ada apa-apa. Intinya itu, cuman lambung memang bermasalah, jadi dari lambung gitu, sama anxiety itu tadi. Kuncinya apa? Akhirnya saya kan sudah mencoba obat yang semuanya itu sudah, saya hanya makan teratur.
Jadi setiap hari itu saya makan 4 kali sehari, sedikit-sedikit. Jadi ndak harus banyak. Karena lambung itu dipenuhi juga ndak enak, dia begah kan, ya kan. Kalau terlalu banyak makan juga begah. Jadi makan 4 kali sehari. Itu sedikit-sedikit. Nanti makan. Nanti kalau sudah agak enakan itu 5 kali sehari. Pada waktu saya konsumsi 4 kali sehari, itu masih tetap susah saya bernafas sampai ke ulu hati. Berarti memang lambungnya masih tetap sampai di situ, asam lambung, maaf. Jadi asam lambungnya masih tetap di ulu hati, masih sampai situ, belum turun-turun juga. Jadi masih susah. Itu benar-benar berdoa sama Allah, ya Allah, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya lakukan. Nah, pada suatu hari karena supaya enggak di dalam rumah terus, enggak stres atau apa, saya dan tim itu ikut untuk shoot ya, untuk shoot pengambilan video di Pulau Merah Banyuwangi. Nah, di sini ya mungkin ini petunjuk dari Allah, atau mungkin masnya yang waktu itu ngobrol dengan saya ngelihat video ini, saya ucapkan terima kasih sekali gitu ya. Jadi berdoa sama Allah, ini apa? Semuanya sudah saya lakukan, obat semua sudah saya konsumsi, sudah saya coba mulai dari A, B, C, D, yang merek ini itu dan semuanya. Saya sudah ke dokter ini, saya ke dokter itu, tapi tetap saya tidak bisa bernafas sampai ulu hati. Saya susah, terus kembung, terus setiap hari masuk angin. Bahkan saya sampai sama dokter kandungan saya itu, saya sampai dimarahi. Karena apa? Karena di perut saya penuh dengan Hansaplast. Ya karena apa? Kalau enggak gitu kita enggak bisa BAB, kalau enggak gitu kita enggak bisa, maaf, kentut, ya kan? Kayak gitu kan sensasinya. Nah, bertemulah saya dengan seseorang di situ. Beliau berdua itu ngobrol tentang sakitnya dia itu cerita gitu. Saya di situ itu hanya duduk, hanya mencuri dengar aja waktu itu gitu loh. Ya mungkin ini petunjuk dari Allah ya, atas doa-doa gitu yang saya panjatkan, intinya gitu. Tiba-tiba saya konsumsi ini 4 hari sudah mendingan. Nah, saya penasaran akhirnya, Mas, maaf kalau boleh tahu masnya sakit apa? Oh, saya sakit lambung, Mbak. Saya sudah berobat ke sana ke sini. Saya sudah sampai enggak bisa tidur, sampai saya sampai takut mati, saya sampai dan sebagainya. Sama persis dengan apa yang saya alami. Akhirnya saya beli itu. Namanya Pati Garut. Saya sepil di sini, namanya Pati Garut. Ini bukan promosi ya, bukan. Jadi memang setiap orang yang menderita lambung, kalau dekat dengan saya, masih saya kenal, itu saya pasti merekomendasikan Pati Garut. Itu memang alami. Jadi kalau disuruh sekali minum langsung sembuh, enggak bisa. Jadi saya konsumsi Pati Garut pun itu yang ada ini. Jadi beliau itu menjelaskan yang ada ini ya, yang gambarnya ini Mbak, kalau yang lainnya itu enggak jaminan gitu. Jadi dia 4 hari itu sudah membaik kondisinya. Akhirnya Masya Allah ya, mungkin itu petunjuk dari Allah. Akhirnya saya beli yang namanya Pati Garut itu. Nah, Pati Garut itu saya konsumsi setiap habis subuhan. Jadi sebelum saya mengkonsumsi apa-apa, jadi itu nanti kayak tajin gitu, bukan kayak jenang ya, tapi kayak tajin terus kita minum gitu. Itu saya konsumsi setelah saya subuhan. Jadi nanti di perut itu rasanya adem gitu, rasanya enak gitu. Nah, terus saya minum lagi setelah mau tidur, setelah sholat isya saya minum lagi 1 gelas. Itu sama, jangan lupa didoain. Jadi setiap kita mengkonsumsi apa, kita berdoa, kita yakin ya Allah, intinya adalah melalui apa yang kita konsumsi ini kita bisa sembuh gitu. Akhirnya saya enggak konsumsi obat apapun. Maksudnya obat untuk lambung ya, itu saya enggak mengkonsumsi obat apapun. Saya hanya mengkonsumsi Pati Garut. Sudah itu aja. Pagi sama malam mau tidur, sudah cuman itu aja. Terus kemudian siang saya konsumsi madu untuk vitamin lah, itu saya konsumsi madu. Kalau untuk penderita lambung itu airnya dulu baru dikasih madu, baru diaduk. Jangan langsung madu langsung diminum, jangan. Jadi air anget-anget dikasih madu, habis itu diaduk kita minum, itu untuk siang. Jadi saya enggak konsumsi obat lambung apapun.
saya cuma konsumsi pati Garut sama obat anxiety dari psikiater itu tetap saya minum. Sama satu lagi, makan yang teratur. Sudah makan yang teratur dan hindari apapun yang tidak boleh kita makan. Jadi jangan harap kita bakalan sembuh kalau kita tidak makan teratur. Sudah, itu intinya. Pagi misalnya jam 8 maksimal sarapan itu jam 9, saya jam 8 sudah makan. Nanti pada waktu zuhur ya kan, selesai sholat, lapar enggak lapar harus kita isi, jadi saya makan, tetap makan. Nanti jam berapa lagi, 4 jam lagi makan, lapar enggak lapar harus diisi 4 jam sekali, kan enggak banyak kan, sedikit-sedikit. Terus nanti setelah sholat isya makan lagi sedikit. Kadang kalau terlalu kenyang saya hanya konsumsi telur rebus. Nah, telur rebus ini juga bagus ya buat protein untuk telur rebusnya. Nah, ternyata pati Garut itu setelah saya beberapa hari mengkonsumsi pati Garut, alhamdulillah saya sudah bisa BAB. Saya sudah tidak kembung lagi. Terus kemudian ya karena mungkin sudah intinya ini ada luka terus ditutup kayak semen gitu loh, ditutup perlahan, cuman saya ingatkan bahwa prosesnya lama, ndak instan, intinya gitu. Jadi saya itu mengkonsumsi pati Garut itu ya sampai beberapa bulan, tapi ndak apa-apa gitu loh. Saya telateni, jadi saya sama sekali ndak pakai konsumsi obat apa-apa, obat penyakit lambung apa-apa, saya hanya pati Garut aja. Sama yaitu tadi makannya teratur. Kemudian itu tadi sama kita harus bisa niteni apa-apa yang bisa kita makan sama enggak gitu. Jadi ada orang yang itu tadi bisa makan coklat, ternyata saya enggak bisa makan coklat. Saya kalau makan coklat nanti begah lagi perut saya. Nah, berarti itu enggak bisa. Intinya gitu. Terus kemudian bayam itu yang harusnya kan mudah dicerna ya bayam ya, ternyata enggak bisa. Saya pada waktu itu makan bayam begah. Jadi intinya selain memang ada makanan-makanan yang enggak boleh oleh penderita lambung, itu ada beberapa makanan yang kita harus niteni sendiri. Kalau kita itu enggak bisa makan itu, kita enggak bisa gitu. Jadi kita harus bisa niteni sendiri. Selada yang sebenarnya untuk pencernaan agak susah itu, tapi saya bisa makan dan bisa BAB. Intinya gitu. Terus buah, jangan lupa jangan makan buah yang kejut. Saya cuman makan melon, semangka, apel. Terus kalau vitamin ya itulah intinya dari madu saya ngambilnya. Untuk daya tahan tubuh saya ngambilnya dari madu. Sudah akhirnya lambat laun Masya Allah gitu, dengan berdoa sama Allah ya kan, dengan dekat sama Allah, dengan minta pertolongan kepada Allah, akhirnya saya yang awalnya susah nafas, ndak bisa nafas sampai ulu hati ini berbulan-bulan, akhirnya Allah cabut, Masya Allah. Jadi saya bisa plong, bisa bernafas dengan lega seperti ini gitu. Nah, setelah itu tetap saya mengkonsumsi pati Garut meskipun itu sudah hilang, keluhan itu sudah hilang, sudah bisa BAB, sudah bisa ini, sudah bisa itu tetap saya mengkonsumsi pati Garut dan makannya tetap saya jaga. Cuman yang sebelumnya 4 kali sehari saya jadikan 5 kali sehari gitu. Jadi agak lebih ini, normalnya kan 6 kali sehari, saya 5 kali sehari. Makannya tetap makan teratur, itu penting. Sampai detik ini saya makan teratur dan menghindari makanan yang tidak boleh dimakan. Untuk apa? Yaitu untuk menjaga supaya dia tidak kumat lagi, karena sakit lambung itu sepertinya ada pada setiap orang gitu. Nah, terus ada pertanyaan untuk yang tadi ya, yang takut mati atau pingsan atau apa atau bagaimana. Kalau dari saya sampai saya bisa menerima semua itu adalah saya pasrah sama Allah. Saya benar-benar pasrah sama Allah. Ya Allah, saya pasrah sudah gitu kan. Saya milik Allah. Jadi jadikan suatu kepasrahan gitu loh.
saya milik Allah, yang penting kita beribadah, jangan lupa ngajinya, jangan lupa sunah-sunahnya, sholat sunahnya ya gitu kan. Pagi jangan lupa duhanya, malam jangan lupa sholat tobatnya, sholat hajatnya, sholat tahajudnya, dan sholat sebagainya sampai sholat subuh itu jangan lupa. Terus jangan lupa ngajinya. Jadi supaya apa? Supaya doa kita itu lebih cepat didengar sama Allah, intinya gitu. Dan keajaiban itu muncul, jadi gitu. Jadi saya juga ngalami ketika mendengar seorang meninggal itu pasti langsung saya tutup telinga saya, langsung saya tutup. Aduh, karena apa ya? Karena kita kan lagi sakit, kita susah nafas, terus habis itu ada orang meninggal, dan waktu itu banyak sekali di sekitar saya yang meninggal karena lambung. Jadi otomatis aduh ya Allah, bagaimana caranya adalah pasrah sama Allah. Ya Allah, saya pasrah, saya milikmu, intinya gitu. Jadi monggo sampun gitu, saya hanya minta kesembuhan, tapi apapun yang akan terjadi ya saya pasrah. Yang penting ibadah sudah diperbaiki, semuanya sudah diperbaiki, dekat dengan Allah. Terus apa yang kita takutkan, ya kan? Nggak ada yang kita takutkan. Jadi karena itulah, akhirnya karena kepasrahan itulah, itu menghilang dengan sendirinya. Sama jangan lupa tetap konsumsi, sebentar ada iklan ya. Tetap rajin konsumsi obat dari psikiater. Tetap kita butuh itu. Kita tetap butuh itu. Jadi setelah lambung saya pun membaik, saya tetap mengkonsumsi obat dari psikiater. Saya pernah enggak, kalau psikiater saya itu kalau memang sudah misalnya yang dulunya 2 kali sehari, itu nanti kalau sudah enakan itu jadi 1 hari sekali, kemudian jadi 2 hari sekali gitu. Yang jelas jangan pelas gitu. Soalnya saya pernah nyoba selama 25 hari saya tidak minum, sudah bisa enak, sudah oke, enak. Ternyata pada waktu itu saya ada scroll di media sosial, kemudian mengingatkan trauma saya, ternyata kumat. Nah, jadi getar gini, asam lambung mulai lagi datang lagi gitu. Nah, ternyata masih setelah saya konsultasi dengan dengan psikiater saya, beliau bilang bahwa itu jangan langsung dilepas dulu, intinya gitu, jangan langsung dilepas. Jadi pelan-pelan aja, enggak apa-apa, pelan-pelan. Lagian mungkin orang berpikir bahwa aduh, nanti kalau minum obat dari psikiater terus itu nanti ginjalnya bagaimana? Ginjal saya baik-baik saja. Ginjal saya alhamdulillah baik-baik saja. Dokter pasti sudah tahu lah gitu loh. Dokter pasti sudah tahu untuk takaran-takarannya untuk kita. Jadi enggak usah khawatir gitu. Nah, jadi intinya gitu. Terus sebentar ya, tadi ada pertanyaan. Oh ya, kalau malam. Nah, setelah itu saya kan hanya minum obatnya 1 hari sekali, karena saya malam enggak ada keluhan lagi untuk tidurnya. Jadi bagaimana caranya gitu, siang kita jangan tidur, siang jangan banyak tidur. Jadi kalau ngantuk banget jangan, mending dipakai buat aktivitas, buat melakukan hobi kita, buat melakukan kesenangan kita, apapun wes kesenangan kita suka ngapain ya, misalnya nyanyi-nyanyi atau kita seneng ngapain, intinya gitu. Tapi usahakan kita itu keluar rumah untuk merefresh. Nggak harus ke tempat yang bagaimana sih, kadang saya cuma jalan-jalan muteri sekitaran aja itu sudah cukup gitu loh. Jadi jangan, kalau yang kan anxiety ada yang dia enggak bisa keluar rumah kan, enggak bisa ketemu orang atau apa. Nah, itu coba kita latih untuk itu gitu loh. Coba kita latih, jangan ya karena saya enggak berani ketemu orang akhirnya ya sudah, saya di rumah aja terus, jangan. Jadi kita mencoba untuk melatih pelan-pelan. Jadi saya waktu itu
kan nggak bisa keluar sendiri kan, nanti takut kalau pingsan, kalau nanti ke mall pingsan bagaimana, nanti siapa yang nolong, nah kan gitu. Tapi lambat laun bismillah ya kan, saya berusaha untuk bukan melawan sebenarnya, untuk beradaptasi lagi seperti saya yang dulu gitu. Jadi coba buat keluar rumah, coba buat interaksi dengan orang seperti itu. Jadi kalau yang susah tidur 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 malam, siang jangan kebanyakan tidur, karena biasanya kita siang itu kan ngantuk atau apa, itu kok sebisa mungkin ditahan lah, dipakai buat aktivitas. Nah, terus sensasi panas atau anget di perut, di tenggorokan, ya itu memang salah satu sensasi dari penyakit lambung dan anxiety itu ya. Kalau saya selalu menyarankan, ini bukan dari saya aja, bukan dari pengalaman saya aja, ini dari dokter saya, itu minum air putih yang banyak. Jadi minum air putih yang banyak pada waktu siang loh ya. Kalau malam kita sudah tidak boleh minum air putih yang banyak. 1 jam sebelum kita tidur kita sudah tidak boleh mengkonsumsi air lagi, karena nanti berpengaruh pada ginjal kita. Jadi kuncinya adalah minum air putih yang banyak. Saya itu setiap hari itu pasti glegeki air putih. Saya pasti minum air putih yang banyak. Nomor 1 air putih, selain dari makan yang 4 kali sehari itu tadi, minum air putih yang banyak, sama madu kalau siang. Terserah mau diminum 2 kali sehari boleh madunya. Kalau saya waktu itu cuma 1 hari sekali aja sih, karena kan malam atau pagi kan minum obat dari psikiater, jadi enggak mau saya campur-campur gitu. Sesak nafas, asam lambung ya, sesak nafas ya sama ya kayak saya tadi itu. Karena kenapa kok bisa sesak, karena asam lambung kita sudah naik ke ulu hati. Itu berdasarkan dokter yang bilang ke saya. Jadi ini dilihat, itu sudah asam lambung itu sudah naik ke ulu hati. Nah, bagaimana itu supaya bisa turun? Waktu itu juga dikasih obat, tapi saya sudah konsumsi obat A, B, C, D, bahkan obat dari dokter A, B, C, saya tetap tidak bisa bernafas dengan lega. Dan puji syukur dan alhamdulillah atas petunjuk dari Allah, bertemu dengan emas 2 di Pulau Merah waktu itu yang ngasih rekom untuk saya membeli pati Garut. Tapi memang prosesnya luar sama pati Garut itu gitu loh. Banyak orang yang enggak telaten. Kalau saya enggak. Kalau saya telaten, saya telateni, saya sabari, saya setiap mau minum itu juga saya kasih doa, berdoa sama Allah. Ajaran kalau dari Ustadz Adi Hidayat itu, terutama kalau saya kebanyakan dari Ustadz Adi Hidayat. Jadi kita doain dulu dengan keyakinan kita kita doain bahwa kita bakalan bisa sembuh dari itu. Saya hanya konsumsi pati Garut aja gitu, sama obat dari psikiater itu memang perlu sih, karena untuk anxiety. Kemudian ya itu kuncinya obat dari psikiater itu. Terus akhirnya dengan konsumsi pati Garut itu sudah saya bisa bernafas dengan lega, kan kuncinya itu sudah bisa BAB. Jadi setiap jam 5 lah, orang normalnya kan jam 5 pagi itu dia waktunya untuk BAB ya kan. Jam 5 alhamdulillah selalu bisa BAB. Itu jadi kalau malam jangan lupa telur direbus 1, itu pasti nanti subuh gitu pasti kita BAB. Kalau saya sih seperti itu gitu. Terus ya itu tadi, makan makanan yang aman. Sampai sekarang, sampai detik ini, meskipun saya sudah tidak merasakan keluhan apa-apa lagi di lambung saya, alhamdulillahirobbilalamin, saya tetap menjaga makanan dan minuman saya. Saya tidak minum kopi lagi, saya tidak minum teh. Kemarin sudah bisa, Masya Allah, alhamdulillah pada waktu di Arab. Oke, kalau yang itu lanjut part 3 ya. Nanti saya ceritakan bagaimana pengalaman saya dengan anxiety disorder bisa berada di Mekah Madinah yang notabene orangnya itu jutaan orang. Nah, nanti saya bahas di part yang ketiga. Nah, semoga di part yang kedua sudah bisa membantu teman-teman, bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, tulis aja di kolom komen, nanti saya jawab di part 3.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Semoga sehat selalu, semoga bisa segera sembuh juga, ceria lagi, semoga bisa menjadi diri kita lagi seperti diri kita yang dulu. Lanjut Pak Tika ya. Assalamualaikum.